Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak-anak. Ini kelas 1 sampai kelas berapa? 7 sampai 9. Nah, kelas 7 langsung dulu, kelas 7. Oh, sudah urut. Kelas berapa? Ya, kelas 9. Oke. Sekarang tolong perhatikan kalau Pak Ahmad bilang siapa kita? Siswa sepeda gitu ya. Terus kalau Pak Ahmad bilang belajar, kalian menjawab harga mati, artinya harus belajar tiap hari. Paham? Kalau Pak Ahmad bilang akhlak mulia, kalian menjawab sudah pasti. Ingat? Kalau Pak Ahmad bilang cita-cita, kalian menjawab bangun negeri. Oke? Yang pertama jawabannya siswa sepeda sadar. Yang pertama jawabannya ingat, tidak boleh salah. Ya? Kalau salah nanti nyanyi depan. Jawaban pertama siswa sepeda sadar. Jawaban kedua harga mati. Jawaban ketiga sudah pasti. Jawaban keempat bangun negeri. Apa? Siap ya? Sambil tangannya begini. Mantap, ayo tangannya tarik semua. Siap. Siapa kita? Belajar. Akhlak mulia. Cita-cita. Bagus, sini salah satu kelas 7. Ya, kelas 7. Siapa kita? Belajar. Akhlak mulia. Cita-cita. Kerja sekali langsung bisa ya. Kelas 8. Siapa kita? Belajar. Akhlak mulia. Cita-cita. Kelas 9. Ayo semangat. Baca sini semangat. Siapa kita? Belajar. Akhlak mulia. Cita-cita. Dari empat ini apa namanya kalau seperti ini? Ya, dari empat ya itu kalian sudah paham, bahwa kita itu adalah siswa SMP Negeri 1 Tegalrejo. Artinya SMP Negeri 1 Tegalrejo itu sejak dulu sudah terkenal bagusnya. Makanya muridnya selalu banyak. Maka kalian harus selalu menjaga alma mater SMP. Yang kedua, belajar itu harga mati. Kalian sekolah itu wajib belajar. Ojo mangkat turu, artinya tidur itu mengganggu nilai diri dewe terus menang. Karena apa? Karena di rumah main game sampai malam itu tidak boleh ya. Ya, oke. Terus berakhlak mulia itu sudah pasti. Sampai sekolah itu agar mempunyai akhlak yang bagus.
akhlak mulia. Kalau salaman sama bapak ibu guru harus apa? Cium tangan. Siapa tadi yang bilang cium diri? Cium tangan kalau salaman sama bapak ibu guru ya. Siapa? Yang keempat kita bangun negeri kalian hidup semoga jadi pintar semua, soleh semua, dapat pekerjaan yang bagus semua, dapat istri yang tangguh semua. Semangat ya, semangat. Kemudian di sini Pak Anwar akan membahas problematika remaja. Apa artinya problematika? Siapa yang tahu? Apa problematika? Permasalahan ya. Permasalahan yang ada pada diri remaja. Saya itu sudah remaja loh ya, terus berkulisan nih, sekarang terus berkulisan nih tipis-tipis sudah remaja ya. Umurnya sudah di atas berapa? 13 tahun. Lanjut Pak. Apa kenakalan remaja itu? Ayo, itu yang dibaca kok. Tolong dicatat yang penting, ya, yang penting dicatat. Tidak perlu seperti itu, intinya saja. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif bagi diri remaja maupun lingkungan, sehingga perlu diketahui penyebabnya. Saya pernah melihat di YouTube kenakalan remaja yang tawuran. Pernah lihat yang kalau malam bawa senjata tajam? Lihat lihat. Kalau ada hal-hal seperti itu, kalian tidak boleh apa? Ikut ya, tidak boleh ikut. Jam 9 malam harus sudah di rumah kalau memang bepergian. Tidak boleh dari jam 9 malam karena berbahaya. Pengaruh teman yang jelek akan mudah masuk ke hati sampai semua. Ya. Paham? Jangan suka murah. Kalau dengan ikut bela diri itu untuk membela diri, bukan untuk tawuran ya. Halo, karena tawuran nanti nek ketika polisi yomen mewek, jawabannya di televisi dan dulu. Lanjut Pak. Nah, apa penyebabnya? Satu, lingkungan keluarga kurang harmonis ya. Lingkungan keluarganya itu kurang harmonis. Sekarang panggilnya hanya ya, apakah di rumah sering ada orang yang bercekcok? Ada nggak di rumah? Kalian kalau sama adiknya sering cekcok nggak? Rebutan es misalnya. Sering. Ya, kalau anak kecil ya apa-apa. Tapi bagi orang tua, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, harus tidak boleh diketahui oleh anak-anaknya. Artinya lingkungan keluarga sangat berperan dalam perkembangan karakter remaja. Kalau sering di rumah sering menghadapi
terus ngomong ya. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Kalau misalnya ada orang tua yang sering-sering buka dulu, sampai lupa dulu ini susah ya. Karena itu ya manusiawi, wajar manusiawi juga tapi kalau sering-sering kalau keras dan jangan di depan anaknya ya. Lanjut Pak. Pengaruh rumah kebaya ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau sampean sering pergi malam kemudian ketemu temannya di jalan, ayo kafe nongkrong, mesti jangan kira-kira aku kurang. Ikut enggak kira-kira? Enggak? Bagus. Siapa yang cenderung ikut? Siapa yang sering ke kafe? Ayo, langsung. Ada enggak? Enggak usah ikut. Ya, saya itu sudah kerja, kamu jadi orang kaya, jangan sering-sering ke kafe. Makan biasa saja, ya. Makan cukup di angkringan gitu. Kirim, ya. Pengaruh teman sangat banyak. Kalian kalau bisa, ayo dulu, wah makan. Apalagi saya sudah bulan-bulan, saya dulu nanti belum. Siapa yang pernah duduk? Ayo. Coba. Langsung. Coba langsung yang pernah duduk. Ada enggak yang pernah duel dengan temannya? Ada enggak? Ya, kalau pernah ya sudah, betul jangan biasa kalau rumah kemudian biasa ini observasi teman-teman caranya yang teman-teman yang biru bisa ditutup ya, makan moncolnya yang kabar biru tutup mengisi bisa masuk ya. Nomor 3, kurangnya edukasi dan komunikasi. Artinya orang tua itu ya, dengarkan, orang tua di rumah itu seharusnya mencontohi anak-anaknya. Kalian apakah setiap sore mengaji di TPI? Yang mengaji ngatung. Alhamdulillah. Yang sudah katakan 30 juz ngatung. Bagus. Artinya kurangnya edukasi itu ya, seandainya ada orang tua menyuruh anaknya mengaji hadis maghrib, artinya orang tua itu harus ikut mengaji, baca Al-Quran di rumah. Itu namanya mencontohi anak-anaknya. Yang habis maghrib rajin baca Al-Quran langsung. Rajin ya, pokoknya tidak habis maghrib baca Al-Quran. Nah, habis subuh baca Al-Quran. Bagus. Sejak kata berapa kali?
Gak apa-apa ya, ini ngaji ya, ingat ya. Ngaji itu wajib di rumah. Ingat ya, ikut TPQ, ikut ngaji di musola, dengan harus ikut awalnya. Lanjut Pak. Nah, nomor 4, penggunaan teknologi tanpa pengawasan. Sekarang Pak, lagi, apakah kalian di rumah sering dicek HP-nya sama orang tua? Tidak. Ya, bagus. Berarti orang tua tidak pernah mengecek HP kalian. Yang kedua, siapa yang suka ngeding lebih dari 1 jam per hari? Ngaco. Suka ngeding lebih dari 1 jam per hari. Ya, bagus. Cuma sedikit. Ya. Tapi jangan diteruskan ya. Boleh ngeding ada waktunya. Setengah jam lah. Kalau belajar 2 jam. Tahu nggak belajar 2 jam? Menerima stres dan tekanan akademik. Pertanyaan lagi, apakah sampean merasa berat menjadi murid SMP ini? Yang merasa berat atau pelajaran pelajaran ada enggak? Yang suka matematika atau suka dan bisa ya? Suka tapi bisa ya? Cuma sedikit. Oh ya, suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalian itu asal belajar tiap hari dengan rutin, maka akan bagus. Tapi yang belajar ini dengan ujian kok, ya orang berbuning pikiran, ya. Aduh Pak. Nah, dampaknya dampak bagi diri sendiri, ya. Kalau kalian melakukan kenakalan remaja, maka akan masa depan terancam. Masa depan Anda terancam kalau melakukan itu. Contohnya apa? Dengan duel, semuanya duel. Baik, kalau dilakukan kepada polisi, akhirnya status Anda sebagai siswa diambil. Ini sampai orang ambil. Akhirnya besok kalau kalian sampai sekarang tidak bisa mendaftar jadi pegawai dimanapun. Di masa depan terancam, ya. Kemudian gangguan kesehatan fisik. Apakah ada yang sudah merokok? Yang pernah merokok atau pernah merokok? Bagus macam-macam, nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, di sini Pak Guru dan Guru berharap kalian jangan merokok, ya. Oke? Terus yang kedua, kalian jangan sampai nyoba minuman keras, berbahaya. Oh, jangan ini, bukan ini, jangan. Ya. Kamu mau sekali selanjutnya kita terus. Paham? Kemudian kalian akan mengalami gangguan mental emosional. Kenapa bisa? Ya, karena dalam remaja itu nanti